Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai kita dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, sebentar lagi kita akan menyelenggarakan perhelatan nasional yang kita sebut dengan Pilkada Serentak. Nah, tentu Pilkada ini akan membuka berbagai macam aktivitas di daerah, termasuk di dalamnya adalah aktivitas ekonomi. Nah, bersama kita hari ini kita akan membahas mengenai peluang-peluang apa saja yang terbuka di dalam aktivitas ekonomi berbasis pilkada bersama pakarnya, ahlinya. Beliau adalah mentor bisnis dan juga managing partner dari Inventure dan juga penulis buku personal branding untuk politician. Kita sambut dengan meriah Mas Yuswo Hadi. Wah, halo Mas Wahyu. Terima kasih Mas Yuswo Hadi. Terima kasih udah jumpa bersama dengan pendengar sekalian ya Mas. Mas Yuswo, tadi kita sempat cerita mengenai pilkada. Nah, dalam perspektif Mas Yuswo, bagaimana Mas pilkada di daerah ini Mas? Ya, jadi pilkada itu selalu menciptakan 5 tahun sekali, menciptakan apa yang disebut sebagai election ekonomi. Jadi dampak politik ya, ini peristiwa politik tapi punya dampak ekonomi yang luar biasa. Karena apa? Karena ini sudah terbukti di datanya ya di BPS ya, selalu di tiap kali pilkada itu ekonomi itu menggeliat ya, dan terutama banyak didrive oleh adanya agregat demand di tingkat grassroots. Nah, kalau dilihat dari UMKM Indonesia saat ini, tadi sempat Mas Yowo sampaikan bahwa mereka tentu akan mendapatkan manfaat yang besar ya, karena terjadi peningkatan permintaan. Kesiapannya seperti apa Mas? Kan kadang-kadang orang itu kalau dapat dadakan itu kan juga nggak siap ya. Menurut Mas Yowo, dalam pandangan Mas Yowo sekarang gini, sebelum ke situ adalah ketika para voters ini, masyarakat ini pada dapat duit ya, kemudian pertanyaannya dibelanjakan kemana? Nah, setelah dibelanjakan kemana nanti akan ketahuan sektor-sektor mana yang kebanyakan duit dan kurang duit gitu ya. Nah, jadi yang jelas teman-teman, kenapa UKM sangat diuntungkan dengan ini ya? Catering itu pasti rame, print kaos ya, sablon segala macam rame. Content creator pasti akan rame karena banyak para calon ini menggunakan jasa influencer untuk mempromot mereka. Terus kemudian agensi untuk sosial media misalnya juga akan rame, permintaannya akan gede. Terus kemudian mungkin nggak terkait langsung dengan UKM adalah media dan telco. Ya, karena ketika ya kayak kemarin contohnya Pak Prabowo dan Anies dan Pak Ganjar itu kan omongan di sosial media kan seru sehingga kemudian traffic menjadi tinggi sekali. Ini perusahaan kayak Telkom segala macam, Telkomsel segala diuntungkan. Media juga begitu karena belanja iklan akan menjadi besar ya. Kemudian F&B ya, makanan, minuman, dan itu yang kecil-kecil ya, karena kan duitnya kan juga nggak besar gitu. Itu justru bagus adalah di sektor retail itu akan tumbuh, di sektor F&B, resto dan seterusnya akan tinggi. Kemudian transportasi logistik juga akan tinggi karena pergerakan orang ya. Itu, dan kemudian tentu saja UKM ini banyak sekali mulai dari makanan, kemudian tadi itu sablon, kemudian barang cetak segala macam ya. Dan lain-lain. Jadi ini akan menggerakkan berbagai sektor itu sehingga kemudian teman-teman yang ada di sektor itu akan banyak diuntungkan. Entertainment juga ya. Entertainment. Nah, itu penyanyi dangdut segala macam pasti rame. Sound, penyewaan sound, sound segala macam gitu ya. Jadi semua yang kaitkan IO ya, ke IO baik musik, kemudian kumpul-kumpul, seminar segala macam itu akan besar ya. Sehingga inilah yang kemudian akan menggerakkan perekonomian. Dan memang betul tadi ngomong kesiapan, ini kan permintaan yang kemudian naik luar biasa. Betul. Ya kan, sehingga teman-teman memang karena ini mestinya ya, teman-teman mesti harus namanya seasonal marketing atau seasonal business ya. Sama kalau di Ramadan atau di Lebaran itu tiba-tiba permintaan gede. Makanya kalau sudah ngerti siklus ini ada terus, mestinya teman-teman menyiapkan capacity ya. Kadang-kadang kapasitinya nggak siap, modalnya nggak siap ya, sementara demand gede.
Nah, cuman memang dalam banyak kasus ya saya banyak dengar keluhan dari teman-teman UKM, para politisinya ini agak-agak nakal ini. Nah. Jadi ketika saya ngomong ke teman-teman UKM, wah ini potensi yang luar biasa, tapi begitu wah permintaan gede gitu, nggak taunya nggak dibayar semua. Nah, ini mungkin kan kalau pemilu kan sifatnya kan apa ya? Ad hoc gitu ya, sebentar gitu ya, mungkin 3 bulan 6 bulan. Kalau perusahaan itu kan jangka panjang, sehingga kemungkinan dibayarnya besar. Tapi begitu pesan terus kemudian tinggal lari karena kalah misalnya, itu kemungkinan besar. Jadi artinya teman-teman resiko usahanya juga tinggi. Itu yang saya dapatin di teman-teman UKM merasakan keluhan seperti itu. Jadi banyak yang kemudian kapok juga gitu, nggak mau terima orderan dari para politisi ini karena setelah kalah itu, terutama yang kalah ya, kalau menang mungkin kan langsung menjabat kan. Nah, kalau kalah ini ya udah tinggal aja gitu. Itu resikonya. Jadi salah satunya juga perlu ada ini ya Mas, risk management ya. Betul. Jadi kalau misalkan pun akan menerima proyek, nah ini diamati nih pengalaman kita, belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Wah ini harus dijaga. Cuman dulu juga sulit ya risk manajemennya ya, karena orang ini kan ganti-ganti ya. Kalau misalnya kita dikecewakan ya oleh satu perusahaan, kita bisa mengatakan udah aku nggak perusahaan ini lagi gitu ya, di blacklist gitu. Tapi ketika setiap 5 tahun pemainnya ganti terus ya, sehingga kita juga nggak ngerti reputasi dari ini politis yang baru ini, sehingga mungkin juga agak sulit ya. Makanya tingkat tinggi nih risk management, tingkat tinggi menghadapi para politisi. Ya. Oke, menarik sekali Mas Iwo. Kita akan lanjutkan lagi para pendengar sekalian. Ini menarik sekali yang disampaikan Mas Iwo. Jadi ini adalah ekonomi, proses fenomena yang perlu kita antisipasi ya. Kita perlu mempersiapkan diri, risikonya besar namun juga ini menjadi peluang ya. Peluang yang luar kalau biasa. kita hadapi, kita bisa raih, bisa menjadi modal juga untuk pengembangan perusahaan di masa depan. Walaupun memang tidak seterusnya ada ya seasonal, tapi ini bisa menjadi titik awal lah bagi kita untuk membangun di masa depan. Kita akan kembali lagi para pendengar sekalian, diskusi menarik kita ini setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama kita VOA Biztalk, masih juga kita diskusi renyah, meriah dan juga bergizi bersama dengan Managing Directors dari InVenture dan juga penulis buku Political Branding Marketing for Political Branding. Personal Branding for Politician. Personal Branding for Politician. Saya kaget juga karena kemarin kebetulan di alma mater saya Teknik Mesin UGM, saya diminta untuk ngajar case ya. Terus kan di case terpaksa nulis perjalanan karir saya. Terus saya hitung buku saya, ternyata sampai dengan 2 minggu yang lalu sudah 73 buku. Wih, 73 buku. Ini sudah ini ya Mas, sudah menjawab visinya Mas. Saya pengennya sampai mati itu nembus 100. Nembus 100. Tapi kan terakhir kita ketemu target 70 udah. Oh iya pernah ketemu 70 ya. Dulu 50 terus kemudian geser 70. Sekarang udah 100 ya. Saya sekarang 73 ya. Jadi sampai dengan, karena ini yang ngantri juga terus ada terus gitu ya. Jadi saya harapkan sampai meninggal mudah-mudahan bisa komplit 100 lah minimal gitu. Kalau saya sarankan sih targetnya jangan sampai meninggal Mas. Nanti kalau targetnya meninggal nanti setelah 100 gimana dipercepat. Baik Mas Iwo, tadi kita diskusi banyak mengenai peluang yang terbuka ya. Terus kemudian tadi sudah disampaikan juga kesiapan UMKM Indonesia. Ya, ini masih ada waktu ya untuk mempersiapkan diri, betul. ngumpulin modal, ngumpulin raw materials gitu supaya nanti pada waktu hari H tidak ada loss opportunity gitu ya Mas. Nah, tahap-tahapnya seperti apa Mas? How to-nya kalau teman-teman ini, wah ini saya kayaknya ada nih sambungan sama industri-industri yang tadi Mas Iwo sampaikan ya. Kira-kira apa ya yang saya perlu persiapkan? Teman-teman kalau kita melihat market yang sifatnya shock, sifatnya seasonal kayak begini ya. Sebenarnya hal ini sama juga dihadapi teman-teman di
Ramadan dan Lebaran ya. Jadi misal teman-teman kalau di fashion kan UKM kan banyak kan di fashion itu biasanya polanya udah terbentuk itu. Bahkan di fashion itu selalu 3 ya. Misalnya 3 itu libur anak sekolah, kemudian Ramadan, Lebaran sama akhir tahun. Nah, biasanya sudah terpredik gitu ya. Apa namanya? Penting market size ya. Karena market size itu kan menentukan berapa kita harus siapkan modal, berapa kita siapkan kapasiti pabrik kita gitu ya atau fasilitas produksi kita. Makanya teman-teman kalau memang mau serius ya, kebetulan tadi yang masuk di sektor-sektor yang hot di masa pemilu dan kemudian itu memang dilihat memang salah satu segmen. Jadi segmen itu juga bisa waktu loh ya, basisnya segmen itu bisa waktu. Ya ini 5 tahun lagi, 5 tahun sekali untuk pemilu gitu ya. Nah, teman-teman harus predik ya. Kalau memang serius ya dari pola-pola sebelumnya itu teman-teman coba lihat kira-kira pertama kalau misalnya customernya B2B misalnya ya. Customernya para pemilih ini peserta pemilu, teman-teman lihat kira-kira yang sebelumnya itu kuat berapa dan kemudian kira-kira kalau di corporate itu kan namanya account ya, accountnya seberapa banyak gitu ya, sehingga dari situ kemudian teman-teman bisa perkirakan demand-nya kira-kira berapa ya. Dari pola yang 5 tahun sebelumnya mungkin diproyeksi lah kira-kira kenaikannya segala macam dikaitkan dengan pertumbuhan, kemampuan ekonomi kita dan seterusnya. Saya kira bisa teman-teman mempredik ya. Dari situ memang harus serius sih, terutama tadi dari sisi risk management tadi ya. Jadi marketingnya harus kenceng, jualannya harus kenceng, tapi penagihannya ini yang harus. Jadi kalau bank itu begitu, kalau bank itu kan kita nyewain atau ngasih duit pinjaman ke customer, terus kemudian yang resiko muncul kan nagihnya kan. Ini juga sama, kita jualan bisa sekenceng mungkin, tetapi jualan ini kalau di bank itu jualan nggak boleh sembarangan karena kaitannya harus kembalikan kan. Kalau kreditnya macet itu habislah kita, ruginya luar biasa gitu ya. Maka ini juga sama kira-kira prakteknya kayak bank. Jadi kita jualan boleh kenceng tapi kualitas asetnya orang yang sudah kita jualin itu mesti harus quality ya? Gitu. Ya. Nah, kalau di bank kan ada konsep kolateral segala macam itu 5C gitu kan. Nah, ini juga sama ya Mas. Mesti harus begitu. Karena menurut saya justru resiko ini yang teman-teman sampai kapok gitu. Ya. Jadi menurut saya kompetensi yang dibutuhkan ketika teman-teman jualan, salah satu kompetensi penting yang dibutuhkan itu adalah nggak cuma selling tadi itu. Kalau selling kan berarti cari calon sebanyak mungkin untuk order ke kita, tetapi juga kompetensi yang nggak kalah penting adalah risk management, yaitu bagaimana mengidentifikasi para calon ini yang kemampuan bayarnya seperti apa ya. Maka reputasi itu menjadi penting. Jadi teman-teman nggak boleh ngambil asal orderan ini, tapi juga dilihat backgroundnya, dilihat latar belakangnya, ya kira-kira gampang lari atau enggak. Ya. Terus sumber uangnya juga dari sumbernya mana? dari mana segala macam. Sudah itu kaya dari lama atau betul. Ini bakal pinjaman ini. Ya. Gitu. Makanya belajarlah dari bank. Kalau bank itu 5C itu luar biasa itu ya. Jadi dilihat laporan keuangannya, nanti prospek bisnis seperti apa. Nah, ini mungkin kalau teman-teman serius, maka kalau punya kayak metrik gitu ya, untuk ngukur kira-kira seorang ini kira-kira mampu bayarnya bagus atau enggak, itu kalau ada ukurannya mungkin bagus juga. Ya memang nggak ada bukunya, nggak ada apanya ya, tapi teman-teman dari pengalaman coba dilihat, karena menurut saya ini penting sekali, karena tadi siklusnya berganti terus, orangnya berganti terus ya. Kalau perusahaan itu kan order perusahaan kan nggak akan tutup kan, jadi setiap saat kan kita bisa tahu reputasinya. Kalau ini kan ganti-ganti terus gitu ya, makanya penting teman-teman punya sensing gitu untuk mengetahui kira-kira kemampuan dia untuk balik bayar ke kita itu seberapa besar gitu. Apalagi kalau memang orang udah mau maju kompetisi itu optimisme itu di segala sisi ya. Betul. Wah, ini bisa nggak? Bisa. Ini bisa gitu. Nah, overconfident jadinya ya. Makanya itu penting teman-teman untuk melihat, mereview customer kita ya, kualitas. Kalau di bank itu kualitas aset namanya. Kalau ini karena
pinjaman atau customer itu kan aset kan. Ini juga gitu ya. Customer kita, orang yang order ke kita itu aset, maka kita harus lihat kualitas dia, kualitas kemampuan bayar dia. Mas Iwo, nah berikutnya kan setelah misalkan kita tadi udah tahu nih ya, kita mau masuk ke sana, berarti kan harus ada proses adaptasi ya Mas ya. Adaptasi mencoba menyesuaikan produk kita dengan karakter pilkada atau karakter political partinya gitu ya. Nah itu proses adaptasi ini seperti apa Mas? Seberapa jauh saya bisa mengadaptasi? Kalau dari sisi produk, menurut saya secara secara quality ya. Menurut saya sih nggak begitu isu. Jadi menurut saya adalah tadi ya, di samping kan sebenarnya dua sisi ya. Pertama jualan, yang kedua risk management atau nagih ini ya. Jadi piutang kemudian nagih. Dua ini sebenarnya. Kalau dari sisi produk menurut saya kayak misalnya kaos ya. Misalnya kita dapat orderan kaos. Kaos kan asalkan ya kelihatan. Ya, kelihatan bagus lah, tapi kan nggak secara quality kan, karena makainya mungkin juga cuman seminggu atau mungkin sebulan gitu ya. Jadi secara quality nggak begitu isu. Yang isu adalah menurut saya dari sisi selling dan risk management. Tadi kita udah discuss di risk management. Kalau dari sellingnya gimana? Saya kira yang bisa dijadikan patokan ketika tadi calonnya itu ganti-ganti, karena mereka bernaung di partai kan. Maka teman-teman kalau bisa ya, kalau di dalam corporate itu ada namanya, di dalam bisnis korporasi itu ada namanya account management. Nah, kita bisa melihat, kalau teman-teman serius ya, kita bisa melihat partai itu sebagai account kita gitu. Ya, kita mesti harus belusuk-belusukan ke partai sehingga dari partai itu, jadi kayak kalau saya nih, karena customer saya itu kan corporate ya, B2B semua B2B kan. Saya selalu bisa tiap minggu gitu customer call gitu ya, visit gitu, ketemu, kenalan Pak Direksi, BOD, GM, manajer segala macam. Nah, teman-teman coba yang bisa dipegang kan partainya. Ketika politisinya ini bisa ganti-ganti kan, tapi partainya kan akan ada terus gitu kan. Makanya teman-teman barangkali, dan beberapa barangkali pengadaan itu kadang-kadang juga dikoordinir oleh partai juga gitu ya. Makanya menurut saya untuk mengurangi resiko, teman-teman bisa kuatin kalau kita ngambil pelajaran di bisnis itu adalah account management. Ya, jadi di satu partai calonnya berapa aja gitu ya, terus bagaimana kita kenal segala macam ya. Apalagi kalau ada certain peserta pilkada yang itu terus-terusan gitu ya, jadi incumbent ya. Jadi dia berulang gitu ya, menang sekali, 2 kali gitu ya. Order. Yang repeat order ya. Terutama yang saya kira asetnya lumayan bagus adalah dari yang incumbent mau kedua gitu. Itu resikonya saya kira lebih manageable ketimbang ketika dia baru pertama kali dan kemungkinan kalahnya besar gitu ya. Itu informasinya bisa diketahui dari partai gitu ya. Jadi teman-teman kalau di daerah bisa melalui DPC atau kalau di pusat bisa DPD, DPP ya atau DPD gitu. Masuknya ke situ saya kira. Ya, itu bisa jadi sumber informasi kita untuk mengetahui seberapa jauh risk dari orang yang ngasih order ke kita. Ini barangkali teman-teman nggak pernah mikir ke situ. Dia pokoknya begitu dapat gitu, calonnya siapa gitu, dan biasanya temennya gitu ya. Jadi kalau teman lebih berat lagi. Nolaknya gak enak. Nolaknya gak enak. Terus temen ya namanya kalau sudah ngutang lari itu gampang aja. Sama kalau orang pinjem buku saya itu biasanya baliknya itu susah itu ya. Sama duit juga begitu. Makanya walaupun teman saya kira juga resikonya juga tetap akan tinggi. Tapi kalau institusi mungkin akan lebih manageable gitu. Mas Iwo, satu lagi nih Mas, ini paradigma ya. Saya kok selalu ngelihat bahwa teman-teman provider bagi para politician yang akan maju itu adalah partner Mas dari si politician itu. Betul. Nah, kalau dalam konteks ini berarti kan saya sebagai provider harus memikirkan kesuksesan calon ini. Ya kan, ini salah satunya tadi risk management tadi adalah kalau dalam risiko kan ada bagaimana kita melakukan mitigasi kalau terjadi atau kemudian kita preventif mensukseskan dia gitu ya. Jadi namanya nanti nyambung nih sama Mas Iwo. Jadi apakah UMKM itu perlu memikirkan juga kesuksesan dari calonnya itu? Saya kira perlu ya, cuman prosesnya agak sedikit rumit ya ketimbang kalau sekali lagi kalau perusahaan ya. Kalau di dalam perusahaan namanya customer loyalty ya. Jadi kalau kita sudah lengket, kita bisa deket terus ya, kita bantu dia terus. Ini masalahnya karena siklus dia pertama menang kalah gitu kita nggak ngerti, dan siklusnya pendek. Jadi dia mulai memutuskan untuk maju
mungkin bulan ini 3 bulan lagi sudah penentuan menang atau kalah gitu. Sehingga proses kita support dia itu dalam waktu yang pendek gitu ya. Kalau kita belain dia, iya harus gitu ya. Karena itu bagian dari spirit dari kita sebagai businessman ya, atau partner tadi itu ya. Tetapi dianya ini yang dalam hubungan yang sifatnya pendek ini kita support udah habis-habisan ya, karena connection itu kan belum kalau 3 bulan ya, sehingga dia meninggalkan juga gampang aja gitu. Itu berbeda kalau saya misalnya ya, akun saya kenal BOD, kenal direktur GM Telkom gitu misalnya ya, itu udah 10 tahun gitu. Nah itu ada rasa connectionnya itu sudah ada, sehingga kalau saya mengecewakan dia nggak enak, dia mengecewakan saya juga nggak enak. Tetapi kalau hubungan ini katakanlah paling lama 6 bulan, itu connection itu belum tercipta. Jadi saya takutnya kok itu ya harus gitu, tapi jangan terlalu mengharapkan ya, karena dalam hubungan yang cuman beberapa bulan itu dia lari pun menurut saya sih gampang gitu, karena connectionnya belum terbentuk. Mungkin gitu nature-nya. Oke, menarik ya para pendengar sekalian, ini makin lama makin hangat nih diskusi kita. Nah ini nanti kita akan lanjutkan lagi setelah lagu-lagu berikut ya, supaya pendengar sekalian lebih fresh dan kita nanti bisa masuk ke dalam materi dengan lebih fokus. Baik, silakan kita akan dengarkan lagu berikut dulu. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kembali lagi bersama Managing Partner InVenture dan juga penulis buku Personal Branding untuk Politician bersama Mas Yuswo Hadi. Ya, Mas Yuswo Hadi. Nah, ini yang menarik adalah kalau tadi kita lihat perspektifnya adalah perspektif para pelaku UMKM. Nah, sekarang saya pengen lihat tadi kita sering sebut-sebut pelakunya itu adalah politician. Nah, Mas Siwo ini tahun ini ya Mas ya rilis ini awal tahun ini. Ya, kebetulan launchingnya di RRI juga di bawah. Oh iya. Mas Siwo punya buku yang menarik sekali. Saya juga udah baca. Yang ini. Pegang jenengan. Oh iya gini ya. Karena kalau yang pegang saya jualan. Pegang beliau tadi. Gitu maksudnya. Beliau saya udah baca buku ini. Ini menarik sekali para pendengar sekalian. Cerita mengenai pendekatan yang bisa dilakukan oleh para politician di dalam menyelenggarakan atau mendorong strategi pemilunya. Betul. Nah, bisa cerita sedikit Mas, kira-kira ringkesannya seperti apa Mas? Yang pertama adalah tulisan di sini ya. Jadi saya bilang di sini menang pemilu dengan pemasaran strategik, bukan money politics. Jadi sebenarnya teman-teman saya punya ide untuk menulis buku ini itu 2014 ya. Ketika saya lihat 2014 itu Pak Jokowi kan ya. Itu pemilu kita sudah nggak beda perang pemilu dengan perang pemasaran gitu ya, karena memang ini kan sebenarnya perang personal branding antar para pelaku para politisi kan, dan perangnya itu sudah nggak beda dengan Unilever lawan lawan PNG gitu ya. Makanya saya lihat ini fenomena marketing ini ya, karena saya backgroundnya memang di branding dan marketing, maka kemudian saya pengen nulis 2014 tapi kok nggak mentolo gitu ya, nggak keluar gitu ya, karena saya memang backgroundnya bukan di politik gitu ya. 2019 saya coba lagi karena tambah seru gitu ya, tapi kok juga masih belum, terus akhirnya kemudian 2024 ini setelah 10 tahun akhirnya tak kuat-kuatin, akhirnya lahir juga buku ini gitu. Teman-teman, sebenarnya kebelian besar saya adalah bahwa orang mengira bahwa menang pemilu itu hanya just money politik gitu dan just karena keberuntungan gitu ya, tetapi ya di luar negeri yang sudah maju demokrasinya ya menang itu melalui strategi gitu, dan itu strategic management ya. Makanya di sini saya bilang bahwa dengan pemasaran strategik gitu. Jadi beliau pasti sangat tahu sekali ya apa itu marketing strategik atau manajemen strategik, dimulai dengan namanya situation analysis ya. Jadi situation analysis itu artinya kita ngelihat lihat pemilih sama lihat kompetitor. Itu dilihat secara strategis gitu. Makanya hal yang pertama dilakukan oleh peserta pilkada adalah melihat kemampuan kita ya, dengan mengetahui kemampuan kemampuan atau kondisi voters sama kekuatan dari si kompetitor kita gitu. Itu harus kita mapping itu ya. Kita kuatnya di mana, positioning kita kira-kira apa. Kita kalau mau karakternya ya kalau Pak Prabowo kan
itu yang gemoy gitu ya, karakternya gemoy gitu. Kita kira-kira apa gitu. Gemoy itu bukan, itu kalau di marketing sangat biasa gemoy itu, tapi kan di ranah politik wah kayaknya aneh gitu ya. Tapi kalau di marketing biasa, dan harus diakui gemoy itu punya kontribusi yang besar sekali untuk membentuk persepsi customer yang kayaknya remeh-temeh kan, tapi itu sangat nancep di benak customer sehingga pada waktu pemilihan itu nyoblosnya Pak Prabowo gitu ya. Itu di marketing udah biasa. Jadi lihat kompetitor kita, kemudian kita lihat kekuatan kompetitor dan bagaimana perilaku psikografi, demografi ya dari pemilih kita. Pemilih harus kita segmentasi gitu. Itu di marketing biasa. Di kita belum banyak itu dilakukan. Nah, itu namanya situation analysis. Kemudian kalau di strategic management, langkah berikutnya adalah strategy formulation. Ya, strategi formulation di buku ini kemudian gambarnya itu kayak muka ya. Tapi sebenarnya gambar muka itu adalah model yang saya pakai di dalam buku ini ya. Modelnya kayak begini, nggak tahu kelihatan nggak teman-teman? Bisa agak kesini dikit. Betul. Ya, itu di tengah itu strategi formulation itu kita harus membangun karakter, kita harus membangun kompetensi, kita harus personal brand statementnya harus jelas ya. Kemudian brand narasi ya, narasinya juga mesti harus jelas gitu ya. Terus kemudian juga value proposition, program dan seterusnya gitu. Itu dirumuskan dengan satu strategi yang sistematis ya. Jadi bukan menang itu bukan karena money politik atau bukan karena untung-untungan, tetapi dirancang betul ya. Nah, setelah strateginya terumus maka eksekusi. Kalau di strategic management itu ada eksekusi atau implementasi, ada evaluasi. Nah, gitu. Eksekusinya apa? Eksekusinya adalah brand and com ya, melakukan komunikasi, kita pakai TikTok, kita pakai billboard, pakai macam-macam, itu harus ngacu kepada strategi gitu. Jadi saya mencoba untuk memframe, karena ini saya lihat bahkan konsultan-konsultan politik menurut saya di Indonesia nggak pakai strategi, bukan tidak pakai framework, nggak pakai framework dia hanya just pokoknya main di iklan, main di televisi, terus kemudian serangan fajar, macam-macam segala macam, tapi nggak ada framework yang sistematik. Dan buku ini buku pertama ngasih framework secara sistematik dengan pendekatan strategic marketing ya, untuk bagaimana seorang calon itu bisa memenangkan pilkada atau pemilu gitu. Ya, ini ceritanya Mas Iwan gitu. ini memang spesialis pertama ya. Dulu ada pendekatan pasar muslim juga pertama. Selalu spesialis yang pertama. Jadi saya selalu kalau ada fenomena baru ya, misalnya dulu kelas menengah, sekarang kan banyak ngomong kelas menengah. Saya itu Consumer 3000 itu 2010 ya. Jadi saya udah ngomong bahwa waktu itu memang Indonesia lagi mau naik kelas, PDB per kapita 3.000, makanya saya sebutnya Customer 3.000. Kemudian pasar muslim juga yang pertama. Terus ya ini saya sih pengennya karena kok nggak ada yang bikin-bikin ya, orang politik gitu. Nah, saya menduga orang-orang politik kemampuan marketingnya yang masih kurang, deh kemampuan politiknya bagus gitu. Nah, ini memang butuh kolaborasi antara orang marketing sama orang politik gitu. Nah, ini makanya saya coba bikin agar teman-teman peserta itu ada frameworknya gitu. Kira-kira gitu. Mas Iwan, ini kan kalau tadi sampaikan Mas Iwan berarti ada dua approach ya. Yang pertama itu adalah approach isi, yang kedua bungkusnya gitu ya. Nah, isi itu kita bicara program gitu ya. Nah, bungkusnya itu kan bagaimana kita tadi Mas Iwan bicara mengenai brand statement ya, personal brand statement segala macam itu adalah salah satu cara untuk membungkus ya, supaya dalam waktu yang tersedia itu bisa optimal statement kita itu bisa lebih optimal dan dipahami. Mas Iwan, nah kalau dalam konteks seperti ini Mas, kalau kita mencoba untuk lihat ada bungkus, ada isi, ada personal brand crafting gitu ya, itu masalah authenticity-nya seperti apa? Nah, kadang-kadang kan karena tadi kan Mas Iwan mengatakan ada kita ngelihat diri kita, ngelihat customer-nya, ngelihat kompetitor. Nah, banyak orang yang kemudian mencoba untuk menegosiasikan kan, ada nanti ketemu di tengah gitu Mas ya. Customer maunya seperti apa, kita bagaimana. Nah, itu seperti apa? Jangan-jangan nanti malah jadi makin gak otentik gitu kita mengikuti. Saya cenderung berani mengatakan bahwa kalau untuk pemilu atau pilkada memang harus diakui lebih ya membeli kucing dalam karung dibandingkan kalau produk misalnya. Karena tadi itu produk itu terus-terusan ya, perusahaan itu terus-terusan kita pilih, tetapi ini siklusnya 5 tahun sekali ya. Dan momen kita milih, customer milih itu ada di detik-detik pas pada waktu pemungutan ya, sehingga faktor kognitif bias itu menjadi begitu
dominan gitu. Jadi pada waktu kita milih itu ya 5 menit sebelum kita milih kita berantem sama istri Bisa itu berubah. bisa berubah di situ gitu ya. ya. Sementara kalau produk ya kita beli Indomie gitu. Itu kan ada terus gitu kan. Dan kita beli bisa setiap saat gitu ya. Ini kan enggak, belinya kan 5 tahun sekali dan itu di detik-detik itu, makanya kenapa serangan fajar itu menjadi penting sebelum milih itu karena tidak menyarankan tadi ya. Enggak menyarankan ya. Nah, teman-teman memang ada faktor itu, tetapi nanti konsekuensinya atau implikasinya adalah ya nanti setelah dia terpilih ya kita akan bisa lihat, dan itu akan mempengaruhi nanti 5 tahun lagi sih memang keterpilihan dia, elektability-nya dari sana karena dilihat prestasinya. Tetapi sekali lagi ternyata pemilih kita juga nggak literasinya juga kurang bagus. Jadi kadang-kadang milih juga bukan karena konten, tadi saya nyebutnya konten dan konteks ya. Kalau konteks itu gemoy itu kan nggak begitu penting banget gitu ya, kayaknya ecek-ecek. Tapi justru itulah yang karena otak kita itu menjadi sasaran bias kognitif ya, sehingga perlu dikaburkan itu kita bisa gampangnya terkecohkan gitu. Sementara faktor-faktor yang sifatnya butuh pemikiran dalam, misalnya kompetensi, program segala macam, itu malah gampang hilang gitu. Ya, gampang hilang ya. Makanya teman-teman memang lebih berisiko itu artinya kita bisa milih keliru itu lebih besar. Karena pertama proses kita milihnya itu kan pendek ya. Tadi dalam waktu 3 bulan, 5 bulan segala macam ya. Terus kemudian faktor bias itu juga besar gitu ya. Nah, makanya terus juga faktor awareness itu lebih penting ya. Kalau di branding itu ada brand awareness yang pertama basic, kemudian brand association ya, kemudian sampai ke perceived quality, loyalty sampai ke evangelism gitu ya. Nah, di dalam pilkada awareness itu perannya gede sekali. Kalau di brand produk itu nggak begitu. Awareness itu orang tahu, tapi kalau jelek ya asosiasinya jelek yang kita nggak milih. Kalau ini nggak. Makanya kenapa selebritas itu menjadi demikian cepat, dan kadang-kadang kita ya mohon maaf misalnya kayak Komeng gitu ya kemarin ya nggak serius ngikut gitu ya, dan fotonya juga dibikin selengean gitu ya, malah dia mencapai rekor yang paling tinggi dalam sejarah DPD kan, itu kan sejarah itu ya. Nah, ini kan faktor-faktor yang saya bilang tadi bias kognitif ya. Komeng itu di dunia entertainment kan kita memang dekat dan kita suka gitu ya. Namanya halo effect. Halo effect itu ketika seorang hebat di satu bidang, dia itu kita akan menganggap dia itu akan hebat di bidang-bidang yang lain gitu. Ya kadang-kadang nggak related gitu. Makanya ketika kita lihat Komeng itu orangnya menyenangkan, ya orangnya baik, orangnya lucu segala macam, kita kemudian akan cognitive bias, halo effect akan melihat bahwa dia kalau nanti di gedung DPR, di pasti DPD, dia akan bagus juga gitu ya, seperti karakternya di dunia entertainment. Nah, faktor-faktor itu sangat besar memang, sehingga kemudian faktor-faktor ini kadang-kadang ya memang kalau di marketing itu nggak cuman konten tadi, nggak cuman rasio, tetapi faktor emosional itu jadi penting. Makanya buku ini sebenarnya di satu sisi literasi ke pemilih, di sisi lain juga literasi ke para calon ini agar mereka mestinya, karena mereka memerintah ya, wali kota, bupati itu kan 5 tahun, dan kalau kita beli kucing dalam karung dan kucingnya keliru, itu kan Indonesia dirugikan 5 tahun gitu. Jadi ini bukan masalah produk, bukan masalah layanan, tetapi ini nasib dari sekian juta rakyat. Makanya penting untuk calonnya mesti harus ngerti, voternya juga harus ngerti ya, jangan gampang terkena cognitive bias tadi itu. Kira-kira menarik nih gitu. Mas. Tadi Mas Siwo sempat mengatakan bahwa berarti kalau gitu incumbent sama challenger itu salah satu bagian yang penting, membaginya itu menjadi penting sebagai bagian dari strategi gitu ya Mas ya. Makanya di buku Mas Siwo ini saya sempat melihat juga ada membagi, dikaitkan dengan bola ya, striker, ada libero. Ini menarik, gimana itu Mas ceritanya Mas? Enggak, teman-teman, ketika kita ini di positioning ya. Jadi kalau di marketing ada namanya positioning ya. Positioning antara incumbent sama challenger itu beda. Ya, dia posisinya itu beda. Makanya saya di dalam buku ini mencoba bikin matriks gitu. Ya, dia posisinya challenger sama incumbent ya.
di crosskan dengan domain non domain ya. Domain itu artinya daerah yang jadi dominku gitu ya. Jadi artinya sebagian besar itu sudah jelas milih saya gitu. Ada daerah-daerah yang daerah pemilihan yang bukan dominku gitu. Yaitu ketika ternyata bagian kecil itu antara tadi jadi nanti para peserta pemilu ini dia bisa memapping dirinya. Kalau aku challenger menghadapi domain, kira-kira strateginya apa? Kalau aku adalah incumbent, punya domain itu apa? Atau non domain apa gitu? Nah itu saya bikin matriksnya itu kayak strategi bertahan, strategi menyerang segala macam ya. Kalau nggak domain, otomatis strateginya menyerang. Tetapi kalau domain ya artinya kan bagaimana pangsa yang sudah kita punya jangan dicuri oleh challenger kan. Nah, itu defensif, strateginya defensif. Nah, kalau sepak bola ya defender kira-kira gitu. Gitu ya. Jadi itulah yang saya katakan ada strateginya. Menyerang striker. Nah, kalau menyerang striker gitu. Jadi saya kasih namanya biar gampang diingat ya. Kalau kita strategi menyerang ke daerah yang non domain itu kira-kira secara umum strateginya adalah striker gitu. Wah, Gitu. keren. Menarik banget. Para pendengar sekalian ini ini kalau dilanjutin ngobrolnya sampai besok sore ini. Nah, tapi kalau seandainya para pendengar ini pengen tahu lebih banyak mengenai bukunya ini kemana Mas larinya, Mas? Jadi mungkin gampangnya karena saya sudah nggak di toko buku ya, karena di toko buku juga sulit, makanya via sosial media. Jadi teman-teman bisa cek di paling gampang ya, sebenarnya bisa di Influencer ID bisa, tapi yang paling gampang Yuswo Hadi. IG-nya Yuswo Hadi Instagram, Yuswo Hadi DY ya, bukan DI ya. Jadi berawal dari Y berakhir dengan Y gitu. Kira-kira gitu ya. Dan kebetulan saya di IG juga setiap minggu ya, setiap 2 hari 3 hari sekali selalu sharing konten ya, apapun tentang branding marketing. Jadi teman-teman kalau follow saya nggak rugi lah karena banyak ilmu marketing sama branding ya. Mantap. Nah, sekarang kebetulan materinya banyak pilkada karena kita menyongsong sambil jualan buku ini sambil menyongsong pilkada ya, kita meramaikan pilkada dengan strategi atau tips-tips bagaimana memenangkan pilkada, kira-kira gitu. Baik, menarik sekali para pendengar sekalian. Ini adalah salah satu kontribusi kita ya, para UMKM di Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam perhelatan nasional ini. Juga para pelaku, para politisi daerah-daerah yang baru mau mulai atau yang sudah incumbent ya bisa mencari tahu melalui buku ini. Ini lengkap sekali. Nanti apa saja yang perlu dilakukan secara sistematis bisa kita petakan. Terima kasih atas perhatiannya para pendengar sekalian. Kita jangan kemana-mana. Tunggu selalu acara VOA Biztalk. Setiap minggu kita akan hadir dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa lagi dan kita bertumbuh menjadi UMKM Indonesia yang sinergi, sukses dan berdaya. Bye-bye. Voice of Indonesia.